Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah. Yang kita sangat yakin sekarang sedang melihat, mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Dia maha kuasa, maha adil, maha perkasa. Selalu hidup dan mengurus makhluknya. Dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini sebagai makhluk. Dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka jadikan kalimat ini selalu yang terucapkan dari lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sesuai yang Allah inginkan. Dan Allah perintahkan. Dengan harapan tentu Allah akan membalas kita 10 kali tambahan karunia-Nya. Sebagaimana telah Ia janjikan dan Ia tidak akan mungkin memungkiri janjinya. Karena Dia telah berfirman, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian Minhajul Muslim dan kita masih di bab adab dan sekarang kita masuk ke adab setelah membahas pasal kelima adab terhadap diri sendiri. Kita masuk ke bab atau pasal ke-6 adab terhadap sesama makhluk. Dan dalam pasal ke-6 ini banyak sekali bahasannya. Dan yang paling pertama dibahas, poin A adalah adab terhadap kedua orang tua. Sudah tidak asing lagi bagi setiap muslim terutama yang sudah belajar agama, mengetahui dan menyadari, serta pasti dia akan menjaga sebaik-baiknya hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Baik orang tua itu dalam keadaan kafir, fasik, atau beriman. Ada orang subhanallah diuji oleh sang pencipta Allah di orang tuanya. Dia temukan orang tuanya fasik atau kafir. Fasik artinya jauh dari agama. Enggak sholat, enggak tutup aurat, suka berbuat kejahatan. Ada di antara ikhwan yang datang mengeluh dengan saya begitu. Sampai ada di antara mereka membahasakan kepada saya, semoga Allah selesaikan permasalahan mereka. Ibunya sudah sangat tua, umur 60-70 tahun, tapi masih suka keluar malam, masih suka melakukan hal-hal yang haram, durhaka sama suaminya atau ayahnya, anak-anak ini, dan seterusnya. Mereka aja semua sudah berumur, bahkan sudah punya cucu. Tapi ada orang diuji begitu, subhanallah. Hanya saja, durhakanya orang tua kepada sang pencipta Allah tidak menggugurkan kewajiban bakti kita sebagai anak. Kita lahir, ayah kita, ibu kita, bagaimanapun keadaannya, mereka statusnya orang tua. Dan punya hak syar'i dari kita sebagai anak. Sebagaimana mereka juga harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Kita juga punya hak pada saat kecil, diberi nama yang baik, diakikahkan, ya. Kemudian dipandu kepada jalan-jalan yang benar. Kalau mereka lalai, berarti itu dosa mereka dengan Allah. Tidak boleh kita menilai kesalahan orang tua kita dalam pendidik kita atau memberikan hak kita, berarti kita juga boleh balas. Contoh banyak yang mengatakan di pengajian, Ustaz, saya dari kecil ibu saya enggak ngurus. Ditaruh di pinggir jalan, hilang. Sekarang begitu saya sudah berhasil, ibu saya baru datang ngaku kalau dia ibunya. Atau itu ibu saya. Ataupun ayahnya juga seperti itu. Maka apakah gugur bakti saya? Saya mengatakan sama sekali tidak. Tidak ada hubungannya sama sekali. Setiap orang akan menanggung konsekuensi dari kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dia. Jangan balas. Orang yang gibah kita balas dengan gibah. Orang yang fitnah balas dengan fitnah. Sepasangan kita selingkuh balas dengan selingkuh. Berarti semuanya akan dihukum. Gitu kan? Sama orang tua kita tidak urus kita, berarti kita juga balas dengan tidak berbakti sama mereka. Ini keliru. Nggak boleh. Teman-teman sekalian, Allah dengan kemahamurahannya menjadikan orang tua ini sebagai pintu surga. Pintu surga. Mudah sekali. Senyum dengan mereka, ramah dengan mereka, penuhi kebutuhannya, cari keriduannya. Sampai jelas sekali sabda Nabi SAW, ridhonya Allah berada di ridho kedua orang tua. Artinya kalau mereka sudah ridho dengan kita, selesai urusannya. Saya sering praktikin teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah masih karuniai ayah saya hidup. Dan hampir setiap saat
kalau saya lagi hadapin masalah apapun, telepon ke beliau saja, saya cuma bilang, saya panggil Abah, Abah doakan. Begitu dia bilang, dalam bahasa Arab, beliau sering ucapkan, Jazakallah khair, semoga Allah mudahkan urusanmu nak, semoga selesai permasalahan. Begitu tutup telepon, selesai urusan saya. Saya sangat yakin semuanya selesai. Dan memang betul, selesai. Hanya dengan doa mereka. Gitu. Dan bahkan sampai ulama mengatakan doa orang tua, ya, untuk anak walaupun kondisi orang tua itu fasik, jauh dari agama, asal dia bukan orang yang berbuat, yang mengundang murkahnya Allah, seperti berbuat syirik, misalnya berbuat syirik, dia hanya orang yang lalai, jangan kita anggap remeh, oh ayah saya sholatnya masih belum di masjid, ibu saya masih belum pakai jilbab, kayaknya nggak usah saya minta doanya, keliru. Karena ada satu benang merah di sini, kalau orang tua berdoa untuk anaknya diijabah. Itu sabda Nabi SAW. Mau dia dalam keadaan fasik atau tidak. Makanya kata Nabi SAW, termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Da'watul walid liwaladih. Doa orang tua kepada anak. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih khusus adalah doa ayah dalam hadis ini. Doa ayah, da'watul walid liwaladih. Walaupun ibu mulia tentunya, nanti akan kita jelaskan masalah itu. Dalam hal khidmah, pernah saya jelaskan ibu harus didahulukan. Tapi jangan sampai gara-gara kita salah faham, akhirnya kita tidak berbakti pada ayah kita. Menganggap remeh mereka. Ada seseorang teman-teman sekalian dari ulama salaf dulu menangis pada saat meninggal salah satu dari orang tuanya. Murid-muridnya tanya, dalam majelis, hampir setiap mulai majelis, nangis lagi. Ditanya, kenapa syekh? Kenapa imam? Ada apa kok nangis? Dia bilang, orang tua saya sudah meninggal satu. Kata murid-muridnya, semua kami alami itu. Kenapa anda begitu sedih? Dan lagian Allah masih biarkan satu. Masih ada, anda bisa berbakti. Kata dia apa? Bagaimana saya tidak menangis sementara setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Dengan meninggalnya satu ini, setengah sudah tutup. Tinggal setengah sekarang. Dan bagaimana lapangnya seseorang untuk masuk ke satu ruangan kalau dua pintu dibuka, dengan kalau cuma satu pintu yang terbuka. Maka itu orang tua pintu surga. Di rumah kita ada surga teman-teman sekalian. Ada surga. Seorang istri bisa mengejar surga dari suaminya. Suami bisa kejar surga dari istrinya. Orang tua dari anaknya. Anak dari orang tua. Itu lingkup yang Allah buat kepada kita. Kendaraan yang paling mudah sebenarnya. Sisanya di luar rumah itu adalah tambahan. Kenapa banyak orang di antara kita teman-teman tidak mau peduli masalah ini? Saya kasih contoh. Betapa gembiranya dia kalau sahabat dekatnya telepon. Atau mungkin kekasihnya yang dia sudah nikahi tentunya. Kita bicara yang halal pun, istri atau suaminya, telepon dia bahagia. Tapi begitu ibunya telepon, ayahnya telepon, mukanya cemberut. Berharap telepon itu mati dan tidak diangkat. Nanti alasan sibuk kerja, nanti alasan sibuk seperti ini dan itu. Kenapa? Karena orang tua saya tidak berpendidikan. Kalau dia ngomong-ngomongannya masih bahasa kampung. Karena mungkin ya orang tua saya sudah sangat tua, permintaannya banyak. Kalau ngomong selalu lama, ya akhi, biar 24 jam ibu dan ayah antum telepon terima. Tinggalkan semua kegiatan lain. Itu jauh lebih mulia. Ridhonya sang pencipta di langit, itu datang gara-gara ridhonya mereka.